Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Mulyana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis sebagai sumber kedua hukum Islam. Pengertiannya ialah hadis menurut bahasa etimologi adalah al-jadid, baru, al-khabar, berita. Menurut para ahli, hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, qaul, perbuatan, fi'il, ketetapan, takrir, sifat jasmani maupun akhlak, dan perjalanan hidup sebelum diutus menjadi rasul maupun sesudahnya. Berikut ini pengertian hadis, kabar, dan atsari. 1. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat. Kedua, kabar adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW ataupun yang lainnya. Ketiga, atsari adalah segala yang datang selain dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dari sahabat, para tabi'in, atau generasi setelah mereka. Hadis Nabi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni sebagai berikut. A. Hadis qauliyah, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang. Contohnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya segala amal perbuatan tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diketahui oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain, seperti tata cara sholat, makan, minum, berpakaian, haji, dan lain sebagainya. Contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 595. C. Hadis takrir, yaitu keadaan beliau mendiamkan, tidak menyanggah atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau di perkataan sahabat di hadapan beliau. Diamnya Nabi menandakan persetujuannya dan itu menjadi ketetapan hukum. Misalnya, Rasul membiarkan Khalid bin Walid makan daging sejenis biawak, sementara Khalid sendiri tidak memakannya. Khalid sampai bertanya, "Aharamu bu ya Rasulullah?" Qala la walakin lam yakun bi ardi qaumi, yang artinya, apakah dab haram wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, tidak, saya tidak memakannya karena saya belum pernah melihat dab sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4972. Kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita supaya kita mentaati hukum-hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota maka adalah hukum untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja. Di antara kamu, apakah yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat keras hukumnya. Quran surat Al-Asyr ayat 7. Fungsi hadis. Hadis sebagai sumber yang kedua mempunyai fungsi kepada Al-Quran sebagai berikut. 1. Bayan al-takrir, keterangan penegas, yaitu menguatkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-keduanya Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan perintah untuk berpuasa apabila telah melihat bulan. Berpuasalah kamu sesudah kamu melihat bulan, dan berbukalah kamu sesudah melihatnya. Apabila mendung, maka sempurnakanlah hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Muslim nomor 1809. Kedua, bayan al-tafsir, keterangan penjelas, yaitu memberikan penafsiran atau rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum seperti sholat, zakat, dan haji. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Ayat tersebut menegaskan bahwa memakan bangkai dan darah diharamkan, namun tidak dijelaskan bangkai dan darah yang mana yang boleh dimakan. Disinilah hadis berfungsi menjelaskan bahwa ada bangkai dan darah yang boleh dimakan, yakni ikan dan belalang, dan dua macam darah yakni limpah dan hati. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limbah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3314. Ketiga, bayan al-tashri', keterangan penetap hukum, yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Misalnya haramnya emas dan sutra bagi laki-laki. Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku, namun diharamkan bagi para pria. Hadis riwayat An-Nasai nomor 5148. Unsur pembentuk hadis. Biasanya sebuah hadis terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu sanad, matan, dan mukharraj. Sanad yaitu para perawi memindahkan redaksi hadis matan dari Nabi Muhammad SAW. B. Matan yaitu redaksi isi dari sebuah hadis. Pada hadis ini atas matanya lam. C. Makharij yaitu ulama hadis yang menuliskan hadis tersebut di dalam buku yang mereka tulis. Pada hadis di atas makhrajnya adalah Imam Bukhari. 2. Kualitas hadis. Dilihat dari kuantitas jumlah para perawi sanadnya, ulama salaf membagi hadis dalam 2 tingkatan, yaitu mutawatir dan ahad. Ahad dan mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat berdusta. Menurut Imam Syafi'i, minimal 5 orang. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi 2, yakni mutawatir labji dan mutawatir maknawi. 1. Mutawatir labji, yaitu mutawatir lafaznya hadis ini merupakan perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak. Contohnya, barang siapa yang berdosa kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4. Kedua, mutawatir maknawi, yakni hadis yang mutawatir maknanya hadis ini merupakan perbuatan Nabi. Hadis mutawatir ini kualitasnya sama dengan keyakinan yang kita dapati apabila melihat dengan mata sendiri. B. Hadis ahad, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir karena jumlah perawinya sedikit. Hadis ahad dibagi 3 kategori, yakni 1. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya 3 orang pada setiap level atau tabaqatnya. 2. Hadis ajiz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang pada setiap level atau tabaqatnya. Ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja mulai dari level sahabat. Sementara dilihat dari kuantitas mutu para perawi sanadnya, ulama salaf membagi hadis dalam 3 tingkatan pula, yakni makbul, diterima sebagai sumber hukum, yaitu hadis sahih dan hadis hasan, dan mardud, tidak dipakai sebagai sumber hukum, yaitu hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis sahih, hadis yang benar, adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi adil, sempurna, kuat ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. B. Hadis hasan, hadis yang baik, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil namun kurang kuat ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. C. Hadis dhaif, hadis lemah, adalah hadis yang kehilangan 1 syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis maudhu, hadis palsu, adalah hadis yang dibuat-buat oleh musuh Islam karena ingin menyesatkan kaum muslimin. Contoh hadis palsu ini yang artinya percakapan dalam masjid akan memakan atau menghapus pahala kebaikan seperti binatang ternak yang memakan rumput. Hadis ini dihukum oleh Imam Al-Iraqi rahimakumullah, As-Subaki rahimakumullah, dan Al-Bani rahimakumullah sebagai hadis palsu yang tidak ada asal dalam Al-Quran dan hadis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.